Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak solihah, kami akan membahas terkait latihan untuk persiapan STS genap kelas 10 tahun pelajaran 2023-2024. Kita akan mulai dari soal yang pertama. Pada sistem persamaan linear, 2P ditambah 3Q sama dengan 2 dan 4P dikurang Q sama dengan 18. Yang ditanyakan adalah nilai dari 5P min Q kuadrat adalah. Tentunya kita harus menentukan dulu nilai P dan Q-nya. Bagaimana caranya? Kita lakukan eliminasi untuk P terlebih dahulu. Walaupun kalian juga boleh untuk mengeliminasi Q terlebih dahulu ya. Jadi kalau misalnya kita mau mengeliminasi yang P, maka kita harus menyamakan koefisien dari si P-nya. Kita lihat di sini, koefisien dari P itu ada 2 dan 4. Nah, berarti kan di sini belum sama. Maka untuk menyamakannya, kita buat mereka jadi 4 ya. 2-nya kita kalikan dengan 2, 4-nya kita kalikan dengan 1 supaya tetap. Karena kita akan membuat jadi 4, maka yang sudah jadi 4 kita biarkan. Nah, untuk mengalikannya, itu kalikan semua. Jadi di sini ada 2P ditambah 3Q sama dengan 2. Karena kita mau mengalihkan koefisien P itu menjadi 4, ya. Tidak hanya koefisien P-nya saja yang kita kalikan, tapi 3-nya pun kita kalikan, 2 pun kita kalikan. Jadi didapatkan 4P plus 6Q sama dengan 4. Kemudian yang persamaan kedua tetap, kita eliminasi 4P dikurangi 4P, 0. 6Q dikurangi negatif Q. Nah, di sini hati-hati ya. Berarti kita sama saja punya, misalnya di sini ada 6Q ya, dikurang negatif Q. Nah, berarti kan di sini jadi plus ya, di sini tandanya. Nah, ini hati-hati di sini. Jadi kalau misalnya bingung, dia bentuknya susun ke bawah, kalian bisa menggunakan untuk operasi ke samping ya, bentuknya. Untuk selanjutnya, kita kurangkan yang 4 dengan negatif 8, 4 dikurangi 18. Jadi hasilnya negatif 14. Kita cari Q-nya, hasilnya dapatlah min 2. Setelah dapat nilai dari Q-nya, kita substitusi ke salah satu persamaan. Ya, nah di sini kita substitusi Q sama dengan negatif 2. Boleh ke persamaan 1 ataupun ke persamaan 2. Jadi boleh pilih salah satu. Karena nanti hasilnya akan sama saja. Misalnya di sini kita substitusi Q sama dengan negatif 2 ke persamaan yang kedua ya. 4P min Q sama dengan 18. Berarti tinggal kita ganti Q-nya dengan negatif 2. Nah, berarti di sini dapat hasilnya adalah 4P ditambah 2 sama dengan 18. Setelah kita operasikan, hasilnya dapatlah hasilnya P sama dengan 4. Nah, kalau sudah, karena yang ditanya tadi adalah 5P min Q kuadrat, berarti tinggal kita ganti P-nya dengan 4, Q-nya dengan negatif 2. Hasilnya didapatkan 16. Yang selanjutnya, soal nomor 2, diketahui jumlah dua bilangan adalah 67. Jadi ada dua buah bilangan kalau di jumlah hasilnya adalah 67. Jika selisih dua bilangan tersebut adalah 45, bilangan terkecil dari dua bilangan tersebut itu berapa gitu ya. Nah, pertama kita buat model matematika terlebih dahulu. Dari kalimat pertama tadi kan kita punya jumlah dua bilangan adalah 67. Berarti kita bisa buat jadi X plus Y itu sama dengan 67. Jadi misalkan bilangan pertama itu sebagai X, bilangan keduanya itu sebagai Y. Ya, kemudian selisih dua buah bilangan adalah 45. Jadi kita sudah memisalkan X dan Y untuk dua buah bilangan, berarti kita tinggal buat karena selisih itu jadinya dikurang tandanya. Kalau tadi kan jumlah, maka tambah. Nah, jadi X minus sama dengan 45. Kita peroleh persamaan 1 dan persamaan 2 di sini. Kemudian kita eliminasi, karena di sini koefisien dari X maupun Y-nya sudah sama. Jadi walaupun kita mau eliminasi yang X ataupun eliminasi yang Y, kita tidak perlu mengalihkan dengan suatu bilangan supaya koefisiennya sama. Karena di sini koefisiennya sudah sama-sama 1 ya. Nah, di sini yang kita akan eliminasi adalah yang X ya. Jadi X kurangi X dia 0 ya. X dikurangi negatif Y. Berarti jadinya Y ditambah Y. Jadinya 2Y.
Kemudian 67 kurangi 45, 22. Tinggal dibagi ya. Hasilnya adalah 11. Kemudian lanjut. Kalau sudah ditemukan salah satunya, ya, maka kita tinggal substitusi ke salah satu persamaan. Kita misalkan substitusi ke persamaan yang kedua. Didapatkan hasilnya adalah X sama dengan 56. Ya. Bagi yang belum terbiasa dengan operasi aljabar, silahkan senantiasa dilatih ya. Karena ini sangat-sangat penting untuk penyelesaian berbagai soal matematika. Nah, akhirnya didapatkan, yang pertama tadi kan, kita dapat Y-nya sama dengan 11 sebagai bilangan pertama, kemudian X-nya sebagai bilangan kedua misalnya ya. Di sini ada 56. Dari 11 dan 56 kita tahu bahwasanya yang terkecil adalah 11, maka bilangan terkecilnya adalah 11. Kita lanjut ke soal nomor 3. Diketahui sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, jadi kalau yang tadi, soal di 2 nomor tadi itu tentang sistem persamaan linear 2 variabel. Sekarang kita masuk ke sistem persamaan linear 3 variabel. Di sini kita punya 3 buah persamaan. Ya. Persamaan yang pertama di sini ada 3X plus 2Y min 3Z sama dengan 5. Persamaan kedua kita punya 3 kita punya X plus Y dikurang 2Z sama dengan 3. Kemudian persamaan yang ketiga, X min Y ditambah Z sama dengan negatif 4. Nilai yang memenuhi SPLTV atau sistem persamaan linear 3 variabel tersebut adalah, nah kita eliminasi dulu persamaannya ya. Terserah kalian mau yang dieliminasi siapa dengan siapa. Di sini Umi ambil supaya mudah itu 1 dengan 2 terlebih dahulu. Jadi kita eliminasi, di sini Umi mau eliminasi X-nya ya. Jadi kita buat koefisiennya supaya jadi sama. Kita buat jadi 3, berarti yang atas kita biarkan hanya dikali 1, yang bawah kita kali 3. Ya, jadilah di sini kita punya 3X plus 2Y min 3Z sama dengan 5. Dan di sini masing-masing kita kalikan jadinya 3X plus 3Y kemudian min 6Z sama dengan 9. Oke. Diperoleh hasilnya adalah 3X kurangi 3X 0, 2Y dikurangi 3Y itu hasilnya min Y, kemudian min 3Z min 6Z ya, dikurang min 6Z, berarti kan jadinya plus ya. Ini sama, karena sama-sama negatif, jadinya hasilnya adalah 3Z, kemudian 5 dikurangi 9 sama dengan negatif 4. Oh ya, sebenarnya kalau misalnya ada yang salah dalam proses perhitungannya, kalian bisa koreksi ya soalnya ya, jadi jangan serta-merta begitu saja mengikuti apa yang sudah Umi dapatkan, tapi kalian kalau misalnya menemukan ada kesalahan boleh dikoreksi. Kemudian selanjutnya setelah tadi kita mengeliminasi persamaan 1 dan 2, kita akan mengeliminasi persamaan 2 dan 3. Ya, di sini kita punya X plus Y min 2Z sama dengan 3 dan X min Y plus Z sama dengan negatif 4. Nah, di sini karena kita sudah punya beberapa variabel yang sama, tapi ingat kita harus eliminasi variabel yang sama dengan variabel yang sebelumnya sudah kita eliminasi. Di persamaan 1 dan 2 tadi kita sudah eliminasi persamaannya itu menggunakan eliminasi X ya. Kemudian eliminasi 2 dan 3 ini juga harus menggunakan eliminasi pada variabel X. Jadi di sini tinggal kita kurangkan X dengan X-nya 0, kemudian Y dikurangi negatif Y itu hasilnya 2Y, min 2Z min ya dikurangi Z itu hasilnya min 3Z. Kemudian 3 min, ya, 3 dikurangi negatif 4, hasilnya adalah 7. Oke, kita dapat persamaan 4 dan persamaan 5. Karena kita sudah dapat persamaan 4 dan 5, maka persamaan 4 dan 5 ini yang selanjutnya kita eliminasi. Oke, perhatikan step by step-nya ya. Jadi urutannya tadi, yang pertama tadi eliminasi 1 dan 2, kemudian 2 dan 3, kemudian 4 dan 5. Ya, di sini terserah yang mau dieliminasi yang mana terlebih dahulu. Boleh Y-nya, boleh Z-nya. Tapi kalau misalnya kalian menemukan ada koefisien dari salah satu variabel itu yang sama, yang sudah sama ya bilangannya, di sini kita boleh untuk tidak memperhatikan tandanya karena nanti kita bisa eksekusi dia supaya jadi 0 tuh dengan menyiasati di bagian tanda operasinya yang ada di sini ya. Jadi perhatikan di sini Z itu sudah sama-sama punya koefisiennya 3
Walaupun satunya plus 3, satunya min 3 ya, tapi yang jelas bilangan yang kita lihat ya. Nah, kemudian berarti supaya 3Z dan negatif 3Z ini jadi 0, itu kita pakai operasinya itu menggunakan tambah. Ya, karena kalau misalnya yang kita pakai kurang, maka dia akan menjadi 6Z. Ya, maka kita gunakan yang plus. Jadi, min Y ditambah 2Y itu hasilnya Y. Kemudian ini tadi 0. Min 4 ditambah 7 hasilnya 3. Maka diperoleh Y-nya sama dengan 3. Selanjutnya, substitusi nilai Y ke persamaan 4. Jadi, karena kita baru menemukan satu nilai variabel, maka kita substitusi ke persamaan yang punya dua variabel ya. Boleh ke persamaan 4 atau persamaan 5. Di sini Umi pakai yang persamaan 4. Nah, jadi kalau kita substitusi, Y sama dengan 3 di sini. Kemudian kita operasikan, dapatlah nilainya Z itu adalah negatif 1/3. Nah, selanjutnya, tadi kita sudah dapat dua buah nilai variabel, yaitu Y sama dengan 3 dan Z sama dengan negatif 1/3. Kalau kita sudah dapat dua nilai variabel, maka kita masukkan ke persamaan yang punya 3 variabel. Ya, boleh ke persamaan 1, atau persamaan 2, atau persamaan 3, boleh pilih salah satu. Di sini Umi pakai yang persamaan 3, kenapa? Karena yang dia koefisiennya 1 semua ya. Koefisiennya cenderung kecil, jadi supaya operasinya lebih mudah. Nah, perhatikan di sini, berarti tinggal kita masukkan nih, Y-nya itu jadi 3, Z-nya itu negatif 1/3. Kita operasikan. Oke, jangan lupa kalau ada yang seperti ini, berarti kita harus samakan penyebut ya. Gitu. Kalau biar supaya lebih mudah, 3 dikurangi 1/3. Ya, supaya lebih mudah, kali silang aja ya. Ini sama aja kayak per 1 gitu kan, 3-nya. 3 kali 3 kan 9. 1 kali 1 kan 1 ya. Tinggal 1 kali 3 bawahnya, bawah kali bawah ya. 1 kali 3, 3. Nah, gitu. Maka diperoleh 9 dikurang 1/3. Atau boleh juga kalian 3-nya itu gimana caranya jadi per 3 juga ya. Berarti kalau buat per 3, atasnya juga harus dikali 3. Gitu. Yang penting kalian jangan lupa kalau itu konsepnya adalah menyamakan penyebut. Nah, lanjut ya. Selanjutnya kita operasikan ya sampai akhir, itu kita dapat hasilnya adalah X sama dengan 1/3. Gitu. Jadi kita peroleh nilai X-nya itu 1/3, Y-nya itu 3, kemudian Z-nya sama dengan negatif 1/3. Oke, lanjut ke nomor 4. Jika X, Y, Z merupakan solusi dari sistem persamaan linear 3 variabel berikut, maka nilai X, Y, Z adalah sama ya seperti tadi ya. Kita eliminasi, terserah mau eliminasi yang mana terlebih dahulu. Di sini Umi eliminasi X supaya X-nya ini Pak koefisiennya sama, maka Umi kalikan dengan 4 dan 3, jadi 12 ya koefisiennya. Kemudian semuanya kita kalikan, hasilnya seperti ini ya. Kemudian kita dapatkan persamaan 4 adalah 22Y ditambah 23Z sama dengan 89. Lanjut lagi. Nah, nih Afwan, di sini harusnya nih eliminasi X ya. Oke, kita eliminasi X. Jadi karena tadi kita eliminasi X, maka di sini juga harus dieliminasi yang X. Oke, kita perbaiki terlebih dahulu ya. Di sini untuk penjelasannya sudah benar, hanya saja di sini Umi salah menuliskannya. Harusnya X, tapi di sini tertulis Y. X ya. Kita save dulu. Oke, kita lanjut lagi. Sama ya, seperti yang tadi, kita eliminasi lagi. Kita eliminasi lagi di sini. Kita punya 6Y min 4Z sama dengan 14. Kemudian, maaf, maaf. Di sini kan tadi kita punya operasinya, sebentar. Oh ya,
Karena kita mau eliminasi dengan persamaan 3, maka kan kita sudah punya Y sama Z ya. Nah, jadi maka yang kita eliminasi benar-benar yang Y ya. Jadi tadi Umi udah benar. Afwan, 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 afwan. Ini udah benar seperti ini ya. Karena di sini kan dia ada yang dia itu di persamaannya, di sistemnya itu ada yang cuma 2 ya. Perhatikan lagi di sini ya. Ini yang harus kalian perhatikan juga. Nah, di sini di persamaan 1 dan 2 kita punya ada 3 variabel, sedangkan di persamaan 3 2 variabel. Nggak masalah ya, Solihah. Jadi yang pertama tadi kita eliminasi dulu antara persamaan yang dia itu punya 3 variabel. Jadi persamaan 1 dan 2. Selanjutnya dari eliminasi persamaan 1 dan 2 kan kita dapat yang dia itu persamaannya 2 variabel ya, hanya si Y dan si Z saja. Nah, karena kita punya si Y dan si Z saja, maka kita operasikan dengan persamaan 3. Nah, hati-hati juga ya, kita tadi eliminasi X di awal ini juga nggak sembarangan. Kenapa? Karena kita mempertimbangkan di persamaan 3 ini kita punya variabel itu hanya Y dan Z saja, gitu ya. Kalau misalnya dia di situ ada X sama Z, oh berarti ya kalian eliminasi yang pertama ini eliminasi Y. Karena kalau di sini X sama Z, berarti kita juga butuh di persamaan 4 itu nantinya adalah X dan Z juga yang muncul variabelnya, gitu. Nah, kita tinggal eliminasi Y-nya ya. Eliminasi Y, dapatkan Z-nya sama dengan 1 di sini. Kemudian ketika kita sudah dapat Z-nya sama dengan 1, substitusi. Ya, ingat tadi kata Umi, kalau misalnya sudah dapat satu variabel, ya, nilai dari satu variabelnya, maka kita masuk ke persamaan yang punya 2 variabel terlebih dahulu. Nah, jadi kalian boleh masuk ke persamaan 3 atau persamaan 4. Di sini Umi masuk ke persamaan 3, dapatlah hasilnya Y sama dengan 3. Kemudian setelah kita dapat 2 nilai variabelnya, kita masuk ke persamaan yang punya 3 variabel. Ya, di sini kalian boleh pilih persamaan 1 atau persamaan 2. Tapi di sini pilih yang persamaan 1. Jadi di sini dapatlah hasilnya X-nya sama dengan negatif 5. Maka kita peroleh X-nya sama dengan negatif 5, Y-nya sama dengan 3, dan Z-nya sama dengan 1. Nomor 5, jika X, Y, Z merupakan solusi dari sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, di sini kita punya yang pertama bentuknya agak sedikit berbeda ya, kalau yang lain-lainnya kan biasanya dia bentuknya sama dengan suatu bilangan gitu kan ya. Ini bentuknya ada huruf gitu. Nah, kalau kalian ketemu dengan yang seperti ini, kalian buat jadi sama dengan 0. Jadi supaya yang punya variabel itu ada di ruas kiri semua. Nah, jadi seperti ini ya. X min Y sama dengan Z diubah menjadi X min Y min Z sama dengan 0. Ya. Kemudian tinggal kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Di sini Umi pakai eliminasi Y ya. Jadi karena kita di sini udah punya nih variabel yang punya koefisien bilangannya sama ya, maka kita sebenarnya boleh pilih mau Y dulu yang dieliminasi atau Z dulu yang dieliminasi, nggak masalah gitu. Jadi kalian boleh pilih ya, nanti hasilnya akan sama aja. Di sini kita punya dengan eliminasi Y itu persamaannya min X min 2Z sama dengan negatif 5. Nah, lanjut kita eliminasi persamaan 2 dan 3. Sama ya, tadi eliminasinya berarti kita di sini juga harus eliminasi Y. Berbeda kasus dengan nomor 4 tadi ya. Kalau nomor 4 tadi kan pertimbangannya karena dia di persamaan 1 dan 2 tadi eliminasi X karena dia punya 3 variabel, sedangkan di persamaan 3 dia punya 2 variabel. Makanya bisa eliminasi berbeda. Tapi karena dia sama-sama punya 3 variabel di nomor 5 ini, maka kita harus eliminasi yang sama-sama Y kah, sama-sama X kah, sama-sama Z kah gitu ya. Oke, dapat persamaan 5-nya adalah 3X plus Z sama dengan 5. Oke, eliminasi persamaan pada 5, kita eliminasi Z-nya. Ya. Di sini kita peroleh Z-nya itu sama, X-nya ya jadinya ya. Karena kita eliminasi Z, jadi X-nya diperoleh sama dengan 1. Kita substitusi X sama dengan 1 ke persamaan 5. Ya, di sini dapat Z-nya sama dengan 2. Kemudian kita selanjutnya sudah dapat 2 buah nilai variabelnya, X sama dengan 1 dan Z sama dengan 2. Kita substitusi ke salah satu persamaan yang punya 3 variabel. Ya, kita dapatkan Y-nya sama dengan negatif 1. Karena yang ditanya nilainya itu dari X plus Y, ya, yang ditanya X plus Y, maka X-nya kita ubah jadi 1, Y-nya kita ubah jadi negatif 1. Hasilnya adalah
nol gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian hanya ditanya dua buah variabel ya yang akan dioperasikan atau ditanyakan, kalian boleh skip salah satu variabelnya untuk tidak dicari, tapi asalkan tanpa mencari satu variabel tersebut, kalian bisa langsung menemukan hasilnya. Namun kalau misalnya seperti soal yang di sini tadi ya, ini kan harus dicari semuanya gitu. Ya, berarti harus sabar untuk cari semuanya. Oke, selanjutnya. Nah, ini agak beda lagi nih ya, sistem persamaan linearnya. Ada yang punya 3 variabel, ada yang 2 variabel, ada yang 1 variabel. Nah, di sini sebenarnya kita lebih mudah nih, ya. Karena di sini sudah ada 1 variabel yang dia itu langsung diketahui nilainya. Siapa dia? A. A itu sama dengan 3. Ini kalau misalnya di situ 2A sama dengan 6, ya berarti cari dulu A-nya berapa. Karena di sini yang diberikan di soal itu langsung nilai A-nya saja gitu ya. Bukan eh, variabel dengan koefisien lebih dari 1, makanya udah langsung aja substitusi A sama dengan 3 ini ke persamaan yang punya variabelnya itu 2. Ya, berarti dari persamaan 3, kita lanjut ke persamaan 2, substitusi gitu ya. Nanti baru kalau sudah dapat lagi nilai variabelnya masuk ke persamaan 1. Itu. Jadi dari 1 yang diketahui masuk ke yang 2 variabel. 2 sudah diketahui masuk yang 3 variabel. Urutannya gitu. Nah, ini ya. A sama dengan 3-nya masuk ke hmm, di sini kita masuk ke persamaan 1 ya. Boleh juga seperti ini gitu ya. Atau pakai cara Umi yang tadi barusan Umi jelaskan juga boleh. Ya, jadi A sama dengan 3. Kalau ini di sini Umi buat dia itu jadi 2 variabel semua dulu gitu ya. Nah, di sini A sama dengan 3. Substitusi ke persamaan 1 ya. Berarti kita dapat B min C itu sama dengan 3 ya. Terus, sekarang kita sudah dapat 2 variabel nih untuk persamaan 4 yang kita eliminasi persamaan 2 dan 4. Dapatlah C-nya sama dengan 3. Nah, kita sudah dapat 2 variabelnya. A-nya sama dengan 3, C-nya sama dengan 3. Kita tinggal substitusi ke persamaan 1 yang punya 3 variabel. Jadi, di sini dapatlah B-nya sama dengan 6. Karena yang ditanya adalah nilai dari A plus B plus C, maka hasilnya adalah 12. Untuk selanjutnya, untuk yang di persamaan nomor 7, ini terlihat sangat-sangat berbeda dibanding dengan nomor 1 sampai 6 ya, karena dia bentuknya pecahan. Tapi jangan khawatir Solihah, ini juga sama, mudah juga, hanya saja kita harus sedikit modifikasi untuk penyelesaiannya. Jadi, yang pecahan-pecahan ini ya, kita ubah jadi tidak pecahan lagi. Gimana caranya? Misalnya di sini 1/X-nya kita ubah menjadi P, 1/Y-nya kita ubah menjadi Q, 1/Z-nya kita ubah menjadi R. Nah, jadilah persamaan barunya itu kita punya P plus Q plus R itu sama dengan 9, kemudian P min Q plus R itu sama dengan 5, P min Q min R itu sama dengan negatif 3. Baru kemudian kita eliminasi ya. Eliminasi persamaan 1 dan 2, eliminasi persamaan 2 dan 3 ya. Karena di sini, di persamaan 1 dan 2 ini kita bisa sekaligus eliminasi 2 buah variabel, maka kita boleh ya eliminasi 2 buah variabel langsung. Karena ketika kita eliminasi P, maka R juga akan ikut tereliminasi. Maka boleh nih ya. Maka kita langsung dapat salah satu nilai variabelnya. Jadi di sini dapatlah Q-nya sama dengan 2. Kemudian, untuk eliminasi persamaan 2 dan 3, kita dapat R-nya sama dengan 4. Jadi kalau di nomor eliminasi persamaan 2 dan 3 ini, eliminasinya tidak hanya eliminasi P ya, tapi di sini eliminasi P dan Q. Oke, kita tambahkan di sini ya. Nah, di sini ada eliminasi Q juga ya. Eliminasi P dan Q. Ya. Oke, lanjut. Selanjutnya, kita substitusi Q sama dengan 2 dan R sama dengan 4 ke persamaan 1. Ya, didapatlah P-nya itu sama dengan 3. Ya. Kemudian, ingat, tadi kita punya P, Q, dan R ini
bukan merupakan variabel sesungguhnya dari yang diminta di soal, tapi ini hanya sebagai siasat kita untuk bisa menyelesaikan soal ini dengan lebih mudah, gitu ya. Jadi kembalikan lagi ke persamaan awal. Di awal tadi kita punya 1/X itu sama dengan P, ya, kemudian 1/Y itu sama dengan Q, dan 1/3 1/Z. 1/Z itu sama dengan R. Nah, tadi kita dapatkan P itu sama dengan 3, ya kan? Berarti 1/X-nya sama dengan 3. Berarti X itu sama dengan 1/3. Tinggal tukar aja nih ya. Gitu. Pun yang ini juga sama nih, tinggal ditukar aja. Tinggal kita tukar aja. Jadilah X-nya sama dengan 1/3, Y-nya sama dengan 1/2, Z-nya sama dengan 1/4. Nah, tadi itu trik aja ya, tukar-tukar, aslinya itu adalah kedua-dua sama-sama dikalikan dengan berapa? 1/3 berarti ya, dikalikan dengan 1/3. Oke, cukup untuk nomor 7, kita lanjut ke nomor 8. Nah, kita masuk ke soal cerita. Kalau tadi soalnya bentuknya persamaan-persamaan, ya kita masuk sekarang bentuknya dalam soal cerita. Ali, Badar, dan Charlie berbelanja di sebuah toko buku. Ali membeli 2 buah buku tulis, sebuah pensil, dan sebuah penghapus. Ali harus membayar sebesar Rp4.700. Nah, jadi kalau ketemu soal seperti ini, perhatikan kalimatnya ya. Ini di sini yang dibeli ada 3 buah benda gitu ya. Jadi otomatis ini akan menjadi sistem persamaan linear 3 variabel gitu ya. 2 buah buku. Misalnya di sini bukunya kita misalkan sebagai X, pensilnya sebagai Y, dan penghapusnya sebagai Z. Berarti sama aja kita punya persamaannya itu adalah 2X plus Y, karena bukunya karena pensilnya hanya sebuah ya, maka kita tinggal tulis Y, dan penghapusnya itu juga sebuah, maka kita tulis Z. Jadi 2X plus Y plus Z itu sama dengan 4.700. Ya. Kemudian Badar membeli sebuah buku tulis, 2 buah pensil, dan sebuah penghapus. Dan Badar harus membayar 4.300. Ya berarti karena sebuah buku tulis jadi dia X ya, ditambah 2 buah pensil berarti dia ditambah 2Y. Kemudian ditambah sebuah penghapus. Ya karena sebuah berarti ditambah Z. Sama dengan 4.300. Selanjutnya, Charlie membeli 3 buah buku tulis, 2 buah pensil, dan sebuah penghapus. Charlie harus membayar 7.100. Maka model matematika yang tepat adalah yang terakhir tadi jadinya 3X plus 2. Y plus Z sama dengan 7.100 ya. Oke ya, seperti ini. Karena yang diminta hanya model matematikanya saja, ya sudah, seperti ini saja hasilnya ya. Pun yang nomor 9, kita hanya diminta untuk model matematikanya saja. Ya, berbahagialah kalian karena yang diminta hanya model matematikanya saja ya. Tapi harus teliti, jangan sampai ada yang salah kalian soal mudah gitu ya. Jangan sampai selip untuk masukin koefisiennya atau memasukkan sama dengannya gitu ya, sama dengannya berapa gitu. Jangan sampai ketukar-tukar. Nah, di sini misalnya jeruknya itu sebagai X, salaknya sebagai Y, dan apelnya sebagai Z. Ya, berarti kita punya untuk yang persamaan pertama, X plus 3Y plus 2Z sama dengan 33.000 ya. Kemudian di sini ada 2 kilogram jeruk berarti 2X plus Y plus Z sama dengan 23.500. Yang ini jadinya X plus 2Y plus 3Z sama dengan 36.500. Insya Allah mudah ya, bisa semua insya Allah. Nah, ini dia hasilnya ya. Kemudian soal nomor 10 ini kita diminta untuk mencari penyelesaiannya. Jadi kalau misalnya bentuknya soal cerita, kita cari dulu model matematikanya ya. Kemudian baru kita cari sesuai dengan permintaan soalnya itu pertanyaannya apa. Jika Dina membeli 2 bolpen dan 2 pensil, ia harus membayar berapa? Berarti kita harus cari 1 buah bolpen itu berapa harganya, 1 buah pensil itu berapa harganya. Ya, baru kita kalikan 2 ya, 2 kali nilai harga bolpen itu berapa, 2 kali harga pensil itu berapa, baru kita jumlahkan. Sama ya seperti tadi prosesnya. Ya, tinggal kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Di sini eliminasi Y-nya. Kemudian persamaan 3 dan 4. Oh, nah di sini ada sedikit. Sebentar. Oh ya ya.
Jadi di sini karena di nomor tiganya ini, di persamaan ketiganya ini, dia hanya punya dua variabel ya. Maka kita eliminasi 3 dan 4 selanjutnya. Ini mirip dengan soal yang tadi ada di nomor berapa tadi ya? Hmm, hmm, hmm. Nah, mirip dengan soal nomor 4 ya. Nih, ini di sini di persamaan tiganya, mereka sama-sama punya dua buah variabel saja. Sama, di sini pun demikian. Nah, ini ya. Kemudian kita dapatkan Z-nya itu sama dengan 2000, ya. Nah, jadi kalau yang ditanya ballpoint sama pensil, sekiranya bisa dicari langsung di harga ballpoint sama pensil aja, ya silahkan gitu ya. Berarti kita cukup cari yang ballpoint dan pensil, bukunya tidak perlu dicari gitu. Tapi kalau misalnya tidak bisa dan harus mencari bukunya, ya berarti cari semuanya gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, di sini substitusi Z sama dengan 2000 ke persamaan 3, ya dapatlah X-nya 3.500 berarti buku tulisnya ya. Kita tidak bisa melewatkan buku tulis. Untuk selanjutnya baru ya harga tadi si pensil dan buku kita substitusi ke persamaan 2. Dan dapatlah hasilnya untuk satu ballpoint itu harganya 3.000. Berarti ya kita punya 2Y ditambah 2Z, 2 ballpoint ditambah 2 pensil itu harganya adalah 10.000. Seperti itu ya. Oke, silahkan selanjutnya akan kita lanjut di part 2 ya. Jika kita akan lanjut nomor 11 sampai sampai seterusnya, kita lanjut di part 2. Kita cukupkan dulu untuk meeting yang pertama ini ya. Semoga Allah mudahkan. Barakallahu fikum. Kita tutup dulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin.